Tapi semakin mamaku mengeraskan bacaan doanya, tubuh mamaku justru semakin enggak bisa digerakin. Jadi ceritanya ini sebenarnya adalah ceritanya mamahku sewaktu SMA. Dan waktu itu beliau pernah nyaris jadi tumbal pesugihan kera. Pesugihan ini hampir terkenal di wilayah kota B di daerah Jawa Timur. Kebetulan almarhum kakek berasal dari kota B. Dan kakek ini punya beberapa saudara kandung. Mamah lupa tepatnya ada berapa semua jumlah saudara kandung kakek, karena memang jumlahnya banyak dan ada beberapa yang tidak akrab dengan mamah. Keluarga kakek bisa dibilang cukup terpandang, karena hampir satu desa semua kenal dengan keluarga kakek. Kata mama, pesugihan ini didapat dengan cara ritual ataupun semedi di gua, barulah nanti dia melakukan perjanjian dengan siluman kera atau kami menyebutnya adalah siluman ketek. Waktu mama SMA atau waktu kejadian ini terjadi, kakek itu sedang sakit komplikasi dan saat itu kakek juga sudah pensiun. Jadi uang pensiun kakek digunakan untuk biaya rumah sakit dan juga untuk biaya kontrol kakek. Karena kakek merasa punya tinggalan sawah berhektar-hektar dan rumah di kota B, akhirnya mama disuruh ke sana untuk meminta apa yang menjadi haknya kakek. Oh iya, semua tinggalan kakek yang ada di kota B itu dijaga dan dititipkan untuk dirawat oleh ponakannya kakek, yaitu anak-anak dari kakaknya kakek. Jadi kakek itu percaya sama satu saudara kakek yang di atasnya pas. Panggil aja ini Mbah Kong. Pada saat mamah nikahan, yang bersedia menjadi walinya mamah ya hanya saudara kakek yang ini, Mbah Kong Tau ini. Bahkan saat kakek meninggal, yang nganter jenazah kakek sampai ke pemakaman juga si Mbah Kong Tau. Saat itu, waktu mamah dan beberapa tante serta teman-teman mamah ini tiba di kota B, mereka enggak disambut dengan baik oleh keluarga yang ada di kota B. Keluarga yang ada di kota B itu kayak semacam sinis, terutama ke mamah, karena mereka tahu kondisi kakek di Surabaya kayak gimana. Nah, waktu itu kebetulan mamah dan beberapa orang yang ikut mamah itu tiba di kota B sudah larut malam. Sebenarnya rencana mamaku waktu itu hanya ingin minta uang hasil penjualan sawah kakek, lalu balik ke Tuban untuk tidur di rumah saudara mamah yang ada di Tuban. Nah, karena waktu itu udah malam dan angkot di sana itu nggak sebanyak sekarang ini, jadi mamah dan yang lain memutuskan untuk stay di kota B malam hari itu. Nah, mamah dan yang lain itu tinggal di rumah salah satu anak kakaknya kakek, di mana hanya rumah itu yang memiliki beberapa kamar kosong, karena di antara semua keluarga kakek, hanya sepasang suami istri yang punya rumah inilah yang rumahnya itu paling mencolok dan paling berada. Karena di tahun segitu rumahnya itu semua udah full kaca dan kacanya juga nggak main-main yang murahan, bukan. Kalian bisa bayangkan kan gimana mewahnya. Mamahku ini tuh kelahiran tahun 74. Jadi waktu itu bisa dihitung sendiri ketika mamaku masih kelas 2 SMA itu di tahun berapa. Nah, setelah sampai di rumahnya si suami istri anaknya kakaknya kakekku ini, mama itu kebagian di kamar yang hanya berisi satu bed kecil. Jadi mau nggak mau mama itu harus tidur sendiri. Sebenarnya mamahku ini agak takut sih karena yang lain itu pada tidur berdua dan ada yang bertiga. Hanya mamahku yang kebagian kamar dengan satu bed kecil. Tapi karena mamaku lagi capek banget waktu itu,
Mamaku ya nggak terlalu ngeh kalau ada sesuatu yang ganjil atau sesuatu yang mencurigakan. Sampai pada puncaknya itu sekitar pukul jam 1 dini hari, mamaku terbangun dari tidurnya gara-gara ada suara kera yang katanya berisik banget. Seolah-olah kera itu ada di dalam kamar tempat mamah tidur. Tapi anehnya pas mamah bangun di kamarnya itu nggak ada suara apa-apa atau nggak ada penampakan apapun. Tapi waktu mama coba keluar dari kamar, justru pintunya kayak semacam sengaja dikunci dari luar, atau memang pintunya memang lagi macet. Mama nggak paham, tapi nggak bisa dibuka. Akhirnya mamaku memutuskan kembali duduk di atas tempat tidur. Nah, di situ mamaku benar-benar sendiri dan bingung harus berbuat apa. Waktu itu mamaku sudah mulai takut. Jadi mamaku berusaha melafalkan doa-doa pendek yang mamaku bisa. Tapi semakin mamaku mengeraskan bacaan doanya, tubuh mamaku justru semakin enggak bisa digerakin. Nah, mama ini kan baca-baca doa, tapi kata mama, buat teriak itu seakan suara mama enggak mau keluar. Jadi saat itu mama cuma bisa nangis sambil baca-baca doa sebisa mama, karena tubuhnya mama juga kaku. Dan kejadian itu terus berlanjut kayak gitu sampai tiba-tiba mama ngerasain kasur mama itu kayak gerak-gerak sendiri. Gerakannya semakin lama semakin cepat sampai bikin mamah itu jatuh ke bawah lantai. Posisi jatuhnya mamah itu menghadap ke kolong tempat tidur, di mana mama seketika itu kaget karena mama melihat di bawah tempat tidur yang mamah tiduri ternyata ada sesajen dan telur ayam kampung. Terus ada juga kendi kecil yang sudah terisi air. Ketakutan mamah itu semakin menjadi-jadi ketika tiba-tiba sekumpulan sesajen itu bergerak-gerak dengan sendirinya, bahkan kendinya pun itu tiba-tiba sampai pecah. Sedangkan mamaku cuma bisa mematung menghadap ke arah kolong tempat tidur, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi Allah masih berkehendak baik ke mama. Nggak lama terdengar suara azan subuh berkumandang. Nah, saat azan subuh ini berkumandang, seketika itu juga tubuh mama sudah bisa digerakkan kembali dan mama langsung berteriak minta tolong. Anehnya, pintu kamar itu juga bisa langsung terbuka gitu aja. Nggak macet seperti sebelumnya ketika mama berusaha keluar dari kamar. Nah, otomatis orang yang ada di rumah itu semua keluar dari kamar masing-masing dan melihat keadaan mama. Mama yang melihat budeku keluar dari kamar langsung marah-marah. Jadi, mama manggil budeku dan merasa tidak terima diperlakukan kayak gitu. Tapi semua orang yang ada menganggap mama itu sedang mimpi buruk. Terus mamaku ngajak semua orang yang ada di situ untuk masuk ke dalam kamar yang dia tempati. Mama merasa tidak diterima karena omongannya hanya dianggap guyonan. Jadi mama kayak mau ngasih lihat ke orang-orang kalau di kamar yang ditempati mama itu ada sajinya, ada sesajennya. Tapi anehnya, ketika mama udah ngajak beberapa orang masuk ke kamarnya dan ngelihat ke kolong, nggak ada apa-apa di sana. Tapi mama yakin nggak mungkin mamah itu halu. Tapi mamahku itu nggak sengaja menemukan bulu yang warnanya itu agak coklat kehijauan. Itu semacam rambut dan agak sedikit tebal. Mamahku langsung berpikir, mungkinkah itu bulu kera gitu. Nah, setelah kejadian itu mamah langsung masuk ke kamar lain dan bergabung dengan tanteku yang lain. Nah, itu kan udah pagi kan. Perasaan mamahku waktu itu masih campur aduk. Setelah sarapan, mamah langsung memutuskan to the point untuk meminta uang kakek lalu kembali ke Tuban sebelum pulang ke Surabaya. Nah, karena mamahku sudah tidak tahan berada di rumah itu, kayak ada sesuatu yang aneh tersimpan rapat di dalam rumah itu. Suami budeku ini itu hanya seorang kuli bangunan, tapi bisa membangun rumah semewah itu pada zamannya.
Itulah yang terpikir di pikiran Mamah waktu itu dan yang terpikir juga di pikiran Mbah Kunto. Tapi di pikiran keluarga yang lain sih kayaknya enggak. Mereka enggak mempermasalahkan gimana-gimananya. Dan juga Mbah Kunto itu juga enggak pernah mau banyak bicara dengan yang lain-lain. Mamaku enggak mau berhenti di situ. Mamaku masih penasaran dengan apa yang Mama alami. Jadi waktu itu Mama langsung mendatangi Mbah Kunto yang sedang mancing dengan beberapa warga di tambak milik kakek. Saat Mama menunjukkan beberapa bulu rambut yang Mama temuin di dalam kamar saat setelah kejadian yang Mama alami, semua orang itu kaget. Semua langsung bilang, itu bulu ketek sing nok begawan. Artinya itu kayak semacam itu bulu monyet yang ada di Begawan. Entah memang orang di sana nyebutnya Begawan atau memang ada sungai lagi yang bernama Begawan, aku nggak tahu. Tapi kata orang-orang di dekat sungai itu ada sebuah kali yang bernama Kali Ketek. Dan kalau tidak salah itu ada kejembatannya. Bahkan kalau kalian cari di Google itu pasti ada beberapa blog yang ngungkap misteri di balik jembatan itu. Mbah Kunto cerita kalau di Kali Ketek itu terkenal banget ada mitos tentang kerajaan yang selalu jadi sasaran orang-orang yang ingin melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara instan. Makanya orang di sekitar bilang kalau itu adalah pesugihan Kali Ketek. Tapi pesugihan itu harus memberikan tumbal nyawa dan yang akan dijadikan tumbalnya pun pilihan, yaitu hanya anak pertama dan anak tunggal. Semakin sering diberikan tumbal, maka semakin cepat orang tersebut jadi kaya. Nah, paling lama orang itu menyerahkan tumbal yaitu 3 tahun sekali. Biasanya, jika anak kandungnya sudah ditumbalkan, dia akan menumbalkan anak lainnya yang masih sedarah dengan dirinya. Yang jelas hanya anak pertama atau anak tunggal. Di luar itu, tumbalnya tidak akan berfungsi. Nah, orang-orang yang melakukan pesugihan itu biasanya harus bersemedi semalaman sampai dia bisa bertemu dengan siluman dan baru bisa membuat perjanjian. Begitu pula dengan tempo tumbal yang akan diberikan atau jangka waktu yang akan disepakati di awal saat dia melakukan transaksi dengan siluman tersebut. Dan jika mereka tidak memberikan tumbal di waktu yang sudah disepakati, katanya yang akan diambil adalah orang yang melakukan pesugihan tersebut. Nah, itu cerita dari Mbah Kunto dan lagi-lagi Mama dibuat kaget dengan pernyataan dari Mbah Kunto. Saat Mbah Kunto bertanya di mana Mama mendapatkan bulu itu, akhirnya Mama menceritakan semua yang Mama alami pada malam itu. Dan hal itu membuat Mbah Kunto kaget. Seketika itu Mbah Kunto langsung bilang, "Untung kamu selamat." Tapi Mbah Kunto bilang kepada warga yang saat itu mancing dengannya untuk tidak main hakim sendiri. Akhirnya Mbah Kunto memutuskan untuk membicarakan hal ini secara kekeluargaan. Kata Mama, waktu itu ketika semua keluarga berkumpul di rumahnya si budeku ini tuh enggak mau mengaku. Jadi Mbah Kunto dan yang lain enggak bisa memaksa karena hari sudah semakin siang. Mamahku memutuskan untuk langsung mengambil uang kakek dan balik ke Tuban. Ternyata uang kakek atau semua tinggalan kakek yang ada di kota B itu udah dijual tanpa izin dan Mama hanya dikasih uang waktu itu sekitar 1 jutaan untuk berhektar-hektar tanah yang dimiliki oleh kakek. Katanya sisa uangnya adalah hak dia, haknya si budeku ini. Padahal kakek itu sama sekali enggak memberikan sedikit pun tinggalannya kepada budeku. Ya, semua keluarganya itu kaget dan gak bisa bicara apa-apa. Sampai akhirnya kakek itu meninggal dunia beberapa hari sebelum Mamah menikah. Ya, karena kakek beban pikiran juga. Bahkan saat kakek meninggal pun, kakek belum menemukan jawaban kemana jeluntrungannya harta kekayaan kakek yang ada di kota B. Tapi nenek dan mama sih udah mengikhlaskan semuanya. Dan kurang lebih sekitar 2 bulan setelah mama nikah,
Mama dapat kabar bahwa anak angkat budeku yang pertama, yaitu Mas Toto, meninggal dunia karena sakit. Jadi budeku yang rumahnya ditempati mama sama tante tadi itu punya 2 anak angkat, namanya adalah Mas Toto dan Mbak Widya. Jadi, yang meninggal ini adalah Mas Toto, meninggal karena sakit. Sakitnya apa juga enggak diberitahu, sampai harus dirujuk ke rumah sakit terbesar di Surabaya, dan meninggal di rumah sakit itu. Sayangnya, keluarga tidak ada yang boleh melihat kondisi terakhir mayat Mas Toto. Tapi kata beberapa budeku yang lain yang sempat melihat wajah Mas Toto, katanya mirip kayak kera. Wajahnya tuh hampir kayak dipenuhi bulu. Bahkan saat pemakamannya saja seakan disambut dengan beberapa kera yang tiba-tiba memenuhi kuburan. Dan itu yang membuat orang-orang yang ikut memakamkannya itu ketakutan dan berhamburan kemana-mana. Bahkan ada juga yang balik pulang. Alhasil di pemakaman itu hanya ada pihak keluarga dan itu pun hanya beberapa. Terus saat mamaku ke kota B, ternyata rumah budeku yang tadinya ini mewah udah terbakar. Dan sekarang rumahnya jadi kecil dan cuma sepetak. Oh iya, sebelum anak angkatnya yang Mas Toto ini meninggal, suami Bude juga telah meninggal dengan kondisi yang hampir sama dengan anak angkatnya ini. Wajahnya hampir menyerupai kera. Terus mamahku bilang, kalau Allah gak baik sama mama, saat itu mama hampir saja dijadikan tumbal oleh keluarga sendiri. Menurut info dari beberapa orang yang dipercaya mama, semua korban pesugihan arwahnya akan jadi mirip kera, terkurung di sekitaran Kali Ketek, dan bercampur dengan kera-kera yang benar-benar asli kera. Ciri-cirinya kalau kera itu jadi-jadian adalah ketika keluarganya yang melakukan pesugihan datang berkunjung ke sana membawa makanan, saat semua kera berebut hanya ada satu kera yang menjauh. Nah, itu pertanda bahwa kera itu adalah arwah keluarganya yang menjelma menjadi kera. Seakan memberi pertanda dia marah dan kecewa karena telah ditumbalkan oleh keluarganya sendiri. Soalnya, keluarga yang melakukan pesugihan ini biasanya akan membawa makanan sebulan sekali untuk dibagikan ke kera-kera yang ada di sana, di daerah Kali Ketek itu ya. Dan sebagai bentuk rasa terima kasih dan rasa menghormati para siluman-siluman yang menempati wilayah di sana. Biasanya, kera-kera ini dicari untuk meminta kekayaan, kekuatan, ataupun penglaris usaha. Kalau yang diminta kekayaan, biasanya sang peminta akan menjadi kaya mendadak, tanpa tahu sebab pastinya uang itu dari mana. Jika yang diminta penglaris, biasanya bulunya akan dicampur ke barang jualannya. Misal orang ini itu jualan makanan, maka bulunya akan dimasak jadi satu, tapi jika orang itu berjualan barang, biasanya bulunya akan diusap-usapkan ke barang dagangannya. Aku gak habis pikir sama orang-orang yang menganggap nyawa manusia itu hanya dinilai sebagai tumbal. Misal dia yang dijadikan tumbal, dia itu bisa terima atau enggak. Tapi aku bersyukur mamaku masih bisa diberi kesehatan panjang umur sampai detik ini, dan justru pesugihan itu menyerang balik ke keluarga budiku sendiri. Oh iya, semua anak-anak pertama, saudara-saudara mama yang ada di kota B, itu udah meninggal semua dengan cara yang aneh-aneh. Bahkan ada satu keluarga yang jelas, kayaknya kelihatan jelas gitu, dijadikan tumbal. Karena perwujudannya benar-benar mirip banget kayak kera waktu meninggal. Ya memang kuasa Allah itu luar biasa.